Lestari. Kami anggota muda Angkatan 32 Mapala 100 akan melaksanakan TC rutinan setiap sore. Dan ini adalah hari kelima kami melakukan TC. Let's check this out. Kalian kenal 1 tahun lebih ini, bagaimana sih yang aslinya lagi gitu kan? Mungkin kalian akan menemui itu lagi, ya. Kalian mungkin pernah di push up, pernah melaksanakan hal yang lainnya di Mapala 100 ini. Nanti kalian di sana akan melaksanakan lebih daripada itu, ya. Halo pecinta alam, ya seperti yang telah kalian lihat semua, kami telah selesai melaksanakan pelepasan untuk melaksanakan pendidikan lanjutan ke-32 Mapala 100. Dan ini salah satu adat istiadat yang biasanya dilakukan oleh Mapala 100 ketika anggota mudanya akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap menjadi anggota penuh. Dan untuk menjadi anggota penuh, kami akan melakukan perjalanan yang lumayan sangat menguras energi, mental, dan juga tenaga, karena akan banyak sekali perjalanan-perjalanan panjang yang akan kami lewati. Dan biasanya untuk sampai kepada titik tersebut, kami akan melakukan salah satu kegiatan ini, yaitu pelepasan. Dan ya dapat kalian lihat di sini, kawan-kawan sekalian, kami sudah bersiap untuk nanti berangkat. Dan setelah ini kami akan beristirahat dulu untuk menuju ke titik kumpul kami. Dan setelah itu akan tidur dulu mungkin. Dan kami akan berangkat nanti pagi, mungkin sangat-sangat pagi karena mengejar bis juga. Dan nanti kami akan sampai ke Loksado, jadi tunggu perjalanan kami untuk nanti sampai di Loksado. Halo pecinta alam, ya setelah kemarin melakukan pelepasan dan istirahat yang cukup, sekarang tepat pada pukul 5.33 kami telah sampai di halte yang tepatnya berada di samping Hotel Desain dan di seberang Hotel Rajelita. Oke, jalanan lumayan ramai karena mungkin sudah menjelang pagi. Kami sedang menunggu bis Banjarbakula untuk menuju kepada terminal Gambut. Oke, kita bisa lihat teman-teman sekalian di sini sudah lumayan banyak kawan-kawan juga. Ya, bagaimana Jimo? Apakah mengantuk? Alhamdulillah kami telah sampai. Jadi sambil menunggu ini kita lihat apa saja yang akan dilakukan oleh mereka ini sambil menunggu. Ya, pecinta alam, beginilah keadaan kami pada pagi ini. Lumayan mengantuk dan mungkin nanti kami akan tidur di bis. Jadi, stay tune dan tunggu video kelanjutannya. Sekarang kami telah menaiki bus untuk menuju ke Terminal Gambut. Ya, jadi bisa dilihat keadaan sekarang cukup ramai dengan banyaknya. Halo guys. Oke, karena masih pagi mungkin banyak yang ngantuk juga teman-teman, termasuk saya sendiri juga mengantuk. Mungkin ini saja dulu video di bus kami, nanti kami akan lanjut ketika sampai di Terminal Gambut. Bye-bye.
alam, ya akhirnya kita telah sampai di Terminal Gambut. Oke, mungkin di sini kita akan menunggu beberapa saat lagi untuk berangkat ke Loksado dengan bis yang berbeda. Oke, bisa kita ke sana untuk menyusul teman-teman. Ya, mungkin sambil menunggu ada beberapa dari yang lain yang mau makan terlebih dahulu. Oke. Kita lihat apa saja yang dilakukan oleh mereka. Ya, pecinta alam, lihat sangat banyak sekali bukan orangnya. Nah, mungkin videonya sampai di sini dulu. Nah, stay tune dan tunggu kelanjutannya. Dadah. Halo pecinta alam, ya sekarang akhirnya kami telah berada di bus menuju Loksado. Setelah menunggu beberapa jam dan tadi sempat ada yang tidur, ada yang makan, ada yang berkeliling juga, akhirnya sekarang kami berangkat. Perjalanan yang ditutup mungkin estimasinya sekitar 6 jam dari sini, dan mungkin bakal banyak hal-hal gabut yang akan dilakukan, atau mungkin hanya tidur saja. Bisa kalian lihat teman-teman semua. Ya, itulah penampakan dari teman-teman saya yang sedang kelelahan karena menunggu terlalu lama juga, dan perjalanan yang akan ditempuh lumayan panjang. Jadi stay tune pas sampai di Loksado. Bye bye. Halo pecinta alam, akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sekarang pada jam 1.56 kami telah sampai di Terminal Loksado. Setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan ke Dusun Kadayang, tapi sebelum itu kami harus memplot setiap titik yang kami temui, dan salah satunya adalah Terminal Loksado ini. Bisa kita lihat sini, mereka sedang memplot. Ayo. Nah, ini adalah salah satu cara perjalanan kami, yaitu memplot setiap titik yang akan kami lewati. Oke, mungkin ini saja dulu. Tunggu plotting kami selanjutnya. Bye-bye. Pecinta alam, sekarang kami akan memplot yang kedua, yaitu di jembatan. Tapi sebelum itu, ayo ikut aku tunjukin tempat wisata yang ada di sini. Gagal dong Pak, bilang deh orang yang main anu tadi. Iya. Tadi dibuat jadi kayak. Nah, halo pecinta alam.
Ya, setelah kami sampai di Loksado, sekarang kami beristirahat sejenak di salah satu masjid yang ada di Kecamatan Loksado. Kami beristirahat sambil melaksanakan sholat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ya, bisa dilihat Kutban sedang membereskan makanannya setelah selesai sholat. Ya, di sini juga ada Maleo yang sedang memasang kaos kaki, dan ada Bulau, Pak Ijo, dan Abu. Dan sebentar lagi ketika semuanya telah selesai sholat, kita akan langsung melanjutkan perjalanan selanjutnya. I thank God in my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Halo pecinta alam ya, setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya kita sampai di Simpang Haratai 1. Ya, dan seperti biasa teman-teman yang lain akan melakukan voting untuk menandai titik ini. Dan di sini juga terlihat banyak rumah warga. Meskipun tadi ada melewati beberapa hutan yang berjarak dengan perkampungan, tetapi di sini ternyata ada kampung lagi. Dan mungkin di depan sana masih banyak kampung-kampung lainnya. Anjingnya mau pakai acang. Ini? Seger banget itu. Kita review wisata. Hai. Oke, pecinta alam, kita lihat di sini juga ada salah satu wisata yaitu river tubing. Kita lihat. Wow. Airnya cukup berarus ya, teman-teman. Ada remehnya. Isi Pak. Wow, lihat teman-teman, pemandangannya sangat indah. Oke, dan kalau tidak salah wisata ini baru dibuka baru-baru saja, tidak terlalu lama. Oke, ikutin terus untuk tahu wisata-wisata apa aja yang ada di Loksado. Halo pecinta alam, sekarang kita berada di Jembatan Tamun, yang dimana jembatannya ini langsung di bawahnya ada air yang berarus lumayan jeram. Terlihat sangat segar ya kawan-kawan, seperti ingin mandi saja. Tapi tidak bisa, perjalanan kita masih sangat-sangat panjang. Mungkin jika ada kesempatan pulangnya kita bisa mandi di sini. Kalau misalnya memang di
kan ada SMK. Halo pecinta alam, good morning, selamat pagi. Marilah kita menyambut pagi ini dengan menebar kebaikan meskipun hanya dengan sebuah senyuman. Oke, tadi malam kami menginap di Desa Landuyan karena target untuk sampai ke Kadayang ternyata tidak tercapai teman-teman sekalian. Jadi pagi ini pada pukul 6.27 menit kami akan mulai trekking ke Desa Kadayang. Destinasi yang kami perkirakan adalah 2-3 jam perjalanan dari Desa Landuyan. Oke, bisa kita lihat mereka sudah bersiap-siap untuk trekking pagi ini. Dan tadi malam kami menginap di rumah yang ada di sana. Jadi ini adalah sebuah desa yang terletak di tengah-tengah antara Haratai 1 dengan Desa Kadayang. Desanya tidak terlalu besar tetapi cukup asri karena berada di tengah hutan. Dan kalian bisa lihat di sini masih banyak pepohonan yang sangat-sangat besar dan menebarkan oksigen-oksigen yang positif untuk kita semua. Oke, ayo kita jalan untuk trekking hari ini. Selamat pagi, selamat pagi. Temu kami di Desa Kadayang. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. Ya guys, ini jembatan terakhir kah dok? Oke, sekarang kita berada di jembatan terakhir menuju Desa Kadayang. Say hi dulu yang bawah. Ya, halo Abang Leo. Ais, Abang Leo. Ya biarkan saja guys, memang rada-rada narsis. It's okay, tapi perjalanan akan terasa sangat sepi jika tidak ada orang-orang narsis seperti Abang Leo. Ya, sekarang kami akan memplot jembatan terakhir menuju Desa Kadayang. Oke, say hi dulu yang biasanya menjadi videographer. Halo. Oke. Ya guys, kalian harus lihat air di sini sangat-sangat jernih ya guys ya. Awas jangan barengan. Sangat-sangat melelahkan. Oke, say hi dulu Jo. Ini namanya Jo guys. Bagi kalian yang penasaran apa aja kegiatan kami yang akan kami lakukan di Kadayang, ikuti terus vlog ini. Bye bye. Para pecinta alam. Oke, saya dulu. Oke, mungkin ada sedikit pesan dari Abang Leo untuk para pendaki. Ya, silakan Abang Leo. Oh, dia sangat lambat ya guys, selain narsis juga sangat lambat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tubdu nikmatallahi wa la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan ini termasuk nikmat Tuhan. Nah, oke. Hai namaskaran. Kembali lagi bersama presenter di sini. Saya bernama Acan dari Mapalam Ratu. Halo pecinta alam. Oke, kita bikin challenge ya guys. Di sini ada 12 orang dan setiap orang akan mengatakan halo pecinta alam dalam presentasi. Oke, kita mulai. Cepat lau. Ganti duluan. Ayo cepat. Sudah dia satelit guys. Halo pecinta alam gitu ya. Guys, mantap guys. Ayo silakan sekarang Abang Andalusia. Wah, dia sangat loyo guys, padahal dia laki-laki. Ada ya laki-laki seperti itu yang sangat letoy. Halo teman-teman.
Nah ini guys yang paling ganteng di antara angkatan 32 yaitu Abang Burung Leo. Ya silakan Kusman. Dan ini adalah Abang Doko nih. Ya, coba halo pecinta alam. Dia sedang memplot guys, salah put. Guys, mantap, dia adalah deskriptor kami guys. Dan ini adalah yang paling suhu di sini, yaitu Cibo guys. Dan ini adalah ketuplak kami yang bernama Cipo guys. Dia itu sangat cuek dan dingin guys. Dan terakhir adalah Puyak. Ya, berikan kata-kata andalanmu ya. Ya, salam lestari semuanya. Walaupun tanjakan itu naik dan turun, tapi semangat kita harus tetap konsisten. Mantap Puyak. Berjalan membawamu, bertemu denganku, bertemu. Halo Bang. Ya, dia adalah videografer abadi kami guys. Terima kasih. Anjir abadi cowok, what the fuck. What the fuck. Dia ada videografer abadi 50% guys. Apalagi untuk angkatan 32 ya guys. HP iPhone-nya adalah salah satu jalan ninja untuk membuat video dan menghasilkan cuan. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian untuk selalu dan tetap percaya bahwa meskipun tanjakan dan turunan itu banyak, puncak akan menjadi hal yang paling luar biasa. Ya Bang. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys. Tunggu kegiatan kami di Desa Kadayang guys. Mungkin perjalanan sekitar 1 kilo lagi dan akan menempuh waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan naikkan dan turunan. Yo Cil, hendak ke Kadayang. Ada siapa? Ada ketemu kepala adat, ada aja lah. Mari Cil. Guys, kegiatan kami sambil mendaki, jika ada yang lewat maka sapalah, karena ini tempat orang. Yo mari Bang. Masih tegang guys karena mungkin jalannya mendadak dan berbatu-batu. It's okay. Halo pecinta alam, ya sekarang kami telah sampai di Desa Kadayang, desa yang kami tuju dari kemarin, dan sempat terhenti perjalanannya karena malam hari sudah tiba. Dan kami kemarin menginap di Desa Landuyan di bawah sana, satu desa sebelum desa ini. Oke, kita lihat apa aja yang ada di kampung Dusun Kadayang ini. Nah, di sini rumahnya lumayan banyak karena di antara desa-desa yang sudah kami lewati sebelumnya, Dusun Kadayang adalah dusun yang rumahnya paling banyak di sini. Warganya yang lumayan banyak daripada desa-desa yang kami lewati sebelumnya. Nah, yang membedakan juga desa ini, dusun ini dengan dusun yang sebelum-sebelumnya adalah di dusun ini ada warung dan banyak orang jualan. Kalau di desa-desa sebelumnya yang kami lewati itu lumayan susah mencari orang jualan. Dan di sini mungkin karena salah satu faktornya adalah penduduknya yang lumayan banyak, jadi disediakan warung. Oke, kita lihat warung-warungnya. Mungkin juga salah satu mata pencarian sini adalah berdagang, dan di situ juga terlihat ada sarang burung walet. Dan menurut pengetahuan saya dan setelah mencari tahu tadi, ternyata di sini ada beberapa sumber penghasilan lainnya seperti perkebunan, dan perkebunannya itu seperti perkebunan kayu manis, cengkeh, kemiri, dan cabai. Oke, lanjut jalan.
bisa bertegur sapa dengan ringan, senyum, dan yang pasti sangat welcome terhadap kedatangan kami. Bisa dilihat di sana teman-teman, yang lain sedang mengobrol dan bersosial dengan orang-orang yang ada di dusun ini. Mungkin sudah menjadi kebiasaan mengumpul-ngumpul bersama di pagi hari, dan menurutku itu adalah sesuatu hal yang harus dilestarikan, karena seperti yang kita tahu di kota sendiri pun sangat susah sekarang untuk bisa berkumpul, duduk, berbincang-bincang, tetapi di desa seperti ini hal-hal seperti itu sangat banyak. Ayo kita tanya-tanya apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Ada orang lain pada di sini ada jualan-jualan halus-halus kayak aja sih. Kalau yang mau yang gadang ke pasar kalau biasanya sering kayak ada kami baru masakan kadang-kadang apalagi anu bang lah kebun seorang lagi sayur-sayur kadang-kadang orang nasi kayak manis tuh kalau melihat kan biasa di kota mana kecil yang tanam kayu manis yang sudah dijual kalau ada yang dalam burungnya itu di bawah situ banyak itu ada yang satu tuh di belakangnya kayu manis yang merah apa justru cengkeh lah yang ini cengkeh 100 anu teh apa mungkin nambah sakalung terhayam itu kan larangnya 100 berarti termasuk larang atau termasuk larang kalau nya lagi rendah-rendahnya harga berapa itu kalau yang rendah kalau nya larang lagi itu sampai 100-an ke atas lebih lah ada yang 100 salah lebih selalu di sini semua berapa kilo sekali kadang tergantung karena banyak pohonnya ada banyak pohonnya ada memsa ini kan bisa kiloan kan 100 daerah berapa itu ada semalam ke pasar itu udah masuk larang lagi ya larang biasanya kan jalan
Itu tiap minggu kah panen atau tiap minggu ada seminggu ada 2 minggu sekali dibawa ke bawah lah. Kayak kebo kalian menang beda kalau saya 2 kali. Iya 2 kali seminggu. Kalau yang bawa sepikul lagi. Kalau kali seminggu. Gantung banyaknya. Kalau yang kayak kalian manis di bawah itu tadi tuh kabar berapa itu? Itu kan kalau saya kayak yang super kita yang sudah nol itu. 8 kilo. Pasti 8 kiloan lah. Kilonya berapa tadi? 52. Ada kadang-kadang 60.000 sampai 55 dikat-kat ya kalau masih kena dia ini balik lagi semalam 55 tiap minggu nih kayak apa banyak aja orang hari Selasa hari ini hari ini ada lah kayak ada Selasa itu tuh dari mana dari kandangan dari barang-barang dari pengarah hatip ada yang mengeritakan masih Jawa. Iya. Ya, berjajan. Karena tiap minggu datang. Ada di sini 3 bulan dan 3 bulan. 3 kali datang sambil ambil yang dihutang sambil nambah. Macam-macam apa itu selain baju yang pernah berjajan itu? Sayur, pecah belah. Oh, pecah belah jualan. Cuman kok kendaraan ini pecah belah hari ini nah. Iya. Barang banyak kita bertemu yang menjual sayur paling yang nampak itu ini lainnya Said I'm thinking about jumping in it. Say I got you skinny dipping deep inside my head, inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. Halo pecinta alam. Ya, kegiatan yang kalian tunggu-tunggu akhirnya terjawab sudah. Kami akan ke sekolah Kadayang untuk bagi-bagi ATK. Ada buku, pensil, penghapus, spidol, dan juga ada poster education untuk belajar. Halo pecinta alam, nah sekarang kami telah sampai di SDN Kadayang. Oke, di sini kami akan melihat keadaan sekolah yang ada di Desa Kadayang. Nah, mereka sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dan rumah-rumah yang berada dekat dengan sekolah juga terlihat cukup banyak, dan muridnya juga lumayan banyak. Dan murid yang ada di sini juga lumayan banyak. Nah, ada banyak banget kegiatan selanjutnya yang akan kami lakukan di sekolah ini. Jika penasaran, tonton terus videonya.
alam, ya itulah tadi cuplikan tentang pembagian buku ATK kami di Sekolah Kadayang. Kami berharap semoga buku yang kami berikan dapat bermanfaat bagi mereka dan semoga mereka tidak menyepelekan tentang pendidikan, tetap lanjut SMP, SMA, bahkan kuliah dan menjadi seseorang yang berguna. Dan pesannya semoga jika nanti anak-anak dari Kadayang menonton video ini suatu saat nanti, semoga apapun yang mereka impikan, mereka inginkan dan cita-citakan semoga tercapai. Dadah. But she rings on me when I was so heavy. Pour on a scene for me when I'm low. I'm feeling drunk and high, so high, so high. Ya, setelah beberapa hari di Kadayang dan menempuh perjalanan dari Loksado sampai sini, maka sekarang kami akan melanjutkan perjalanan untuk trekking ke puncak. Sekarang tepat pada pukul 18.25 kami sudah memulai perjalanan. Semoga kami diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran dalam perjalanan kami. Semoga keberkahan selalu mengelilingi kami dan langkah kami membuahkan hasil yang kami inginkan. Oke, bisa dilihat semuanya sudah mulai terlihat dan jadi sudah mulai berpamitan. Ayo kita pamit. Dusun Kadayang, kami akan berpamitan dengan salah satu tokoh adat yang ada di sini. Perjalanannya lumayan banyak pulau ke atas untuk menuju rumah beliau. Coba sorot dulu sweeper kita. Perjalanan kita kali ini sangat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan menjadi perjalanan yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan anak buah kita nih keselamatan. Artinya orang yang di gunung halau-halau itu jangan di
ganggu, tolong. Ini anak buah kita seberataan. Jangan sampai artinya Para pecinta alam, akhirnya kita telah sampai di rumah salah satu tokoh adat yang ada di desa ini untuk meminta izin melewati desa ini dan untuk menuju puncak alam-alam. balai berbaris nang menerima puja saban musim saban tahun. Ini anak buah kita bisa berataan walaupun inya duduk di kota, di mana inya di Banyuwannya kampungnya, cuma masuk ke wilayah kita ini ulung oleh pangeran Hidayatullah, pangeran Nyanu Pampa Bumi, pangeran Temanggung Muda, pangeran Temanggung Garam, pangeran Sumering Ari. Nak buah kita nih semua minta keselamatan inya masuk ini Oke, para pecinta alam, setelah mendapatkan izin dan berpamitan dengan warga yang ada di sini, maka kami akan langsung melanjutkan perjalanan trekking untuk menuju puncak Halau-Halau. Semoga kami sampai tepat pada waktu yang telah kami tentukan dan tidak ada halangan dan hambatan dalam perjalanan kami. Oke, itu terus. Jangan pernah bosan untuk menonton. Stay tune. Oke, pecinta alam, sekarang kami sedang melakukan plotting pertama kami di trekking ini. Dapat dilihat semuanya sedang memegang tugasnya masing-masing. Ada yang memplot, ada yang Memper peta, apa? mengambar peta, membuka peta. Ada yang membuka peta untuk menyelesaikan jalur yang akan ditempuh kereta dengan jarak sebenarnya. Astaga, katut kami buat cuma. Dan disawat lah. Sweeper kami memang pengantutan, guys. Lihatlah mereka itu. Itulah, nanti kami akan memplot titik selanjutnya lagi yang menurut kami mungkin perlu untuk diplot sebagai bukti perjalanan kami akan menuju arsip kedekatan 32 MPAM. Para pecinta alam, setelah plotting pertama, sekarang kita rest. Setelah berjalan hampir 30 menit dari plotting pertama kita, sekarang kita rest dulu dan plotting kedua di sini. Lumayan sangat-sangat menguras energi, keringat sampai bercucuran dan terlihat sudah mulai rada tepar. Jadi kita rest terlebih dahulu. Dan ketika rest kami diajarkan untuk lepas dulu carrinya jika memang untuk memaksimalkan kekuatan tubuh. Jadi restnya benar-benar maksimalkan bagi yang ingin minum terlebih dahulu dan carrinya dilepas untuk meringankan beban sebelum perjalanan selanjutnya. Sekarang kita melakukan plotting kedua. Lanjut perjalanan lagi setelah istirahat yang kedua di dekat air di daerah situ. Oke, sekarang kami akan melanjutkan perjalanan.
Bawat adalah arah yang menuju kepada hal yang ingin kami tuju. Dan mereka saat ini ingin makan roti capal. Tapi jalan lurus. Babi jahat sudah di sini. Tangan tiba Iya sudah iya. Babi Ganes. Anak bikin kuah tuh ya. Itu adalah mas yang punya yang sepasang belum rata. Ruli lagi, Pak. Kelihatan lah. Dan akan menuju ke tempat yaitu Panyaungan. Sekarang pada pukul 2.08 kami sedang berada di kawasan hutan yang sangat banyak lumutnya. Ayo jalan. Yang pasti di sini lumutnya sangat banyak dan sangat dingin. Menusuk sampai ke tulang-tulang. Kita tidak bisa prediksi apakah di puncak akan sama dinginnya seperti sekarang atau bagaimana. Tapi yang pasti saat ini meskipun sedang siang tapi anginnya sangat-sangat dingin karena mungkin hutannya penuh dengan monyet. Di sana ada jibal. Di sini ada sedikit berbeda dengan yang lain dengan tempo yang lumayan jauh. Dengan leader yang sangat jauh di depan sana. Ada aput di bagian kedua. Di sini terlihat seperti banyak sekali kabut karena kita sudah hampir sampai puncak. Kita sampai pos Panyaungan. Mungkin sekitar 1 jam lebih kita akan sampai ke puncak Halau-Halau dan kita akan menginap di sana. Setelah itu dan keseruan kami di puncak nanti. Bye bye. Apa keluh kesah Anda, bosku? Apa keluh kesah Anda? Dulu aja. Halo pecinta alam, ya setelah melewati perjalanan cukup panjang, sekarang pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2024, tepatnya pada pukul 12.41, kami telah sampai di Simpang 3 Kadayang. Perjalanan kali ini benar-benar terasa cukup melelahkan dan cukup panjang karena berbeda dari pendaki-pendaki lainnya yang biasanya melewati jalur Kiu, kami melewati jalur Kadayang. Jadi perjalanannya sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, di sini kita lihat yang lainnya juga sudah pada berkumpul. Oke, ikut Pan. Bagaimana perasaan Anda setelah sampai di sini? Mantap. Kata-kata. Bagaimana Pinka?
Jadi perjalanan yang sangat luar biasa guys, banyak sekali kelelahan-kelelahan yang dilewati bersama-sama. Setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya kita sampai di Simpang Tiga Kadayang. Dan sekarang kita rest sebentar, lalu akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Panyaungan. Setelah Panyaungan, tepatnya ada di pos 4, kami akan langsung ke puncak. Semoga hari ini target yang sudah ditentukan dapat tercapai dan kita bisa bisa ngecamp di puncak. Bye bye guys. Iya. Kelihatan. Iya, uy. Halo pecinta alam, ya akhirnya kami telah tiba di ketinggian 1901 Puncak Halau-Halau. Oke, ini ada perjalanan yang sangat-sangat tidak kami sangka dan tidak kami duga, dan mungkin perjalanan ini akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Oke, dapat kita lihat di sini saja teman-teman sekalian sedang meneruskan sampah-sampah yang ada di puncak ini agar kita menjaga kelestarian. Dan sampah-sampah yang kami kumpulkan ini akan kami bawa turun. Dan ya, pesan untuk kita semua yang melakukan pendakian di gunung manapun, tolong jangan sisakan sampah apapun ketika kalian turun. Oke, salam bestari. Kami, anggota muda Angkatan ke-32 Mapala Meratus Winantasari telah berada di ketinggian 1901 mdpl Puncak Halau-Halau. Salam lestari! Lestari! Kembali nih katanya yang manggang nih. Yang manggang juga nih ada jatuh lagi. Mantap lah nih nyawa di sambalnya. Halo pecinta alam, ya tadi kami dari Panyaungan berjalan sekitar 2 jam dan sekarang kami telah sampai di gerbang Saranjana yang masuk di film Saranjana. Oke, di sini teman-teman sekalian pada foto-foto dan juga sudah ada yang duluan karena sudah selesai foto-fotonya dari link dari yang pertama foto langsung jalan terus sampai yang terakhir. Oke, kita mungkin sambil rest juga dan ngeplot tempat ini.
Penutupan? Oke, sampai sini dulu. Rencananya kami akan melanjutkan perjalanan menuju Jumantir dan habis itu kami akan langsung ke Sungai Karo. Oke, tunggu vlog kami di Sungai Karo karena di Sungai Karo akan ada air terjun. Bye bye. Ya, para pecinta alam, akhirnya kami telah tiba di Jumantir, yaitu pos 3. Setelah kami turun dari Panjanggungan dan melewati pintu gerbang Saranjana, akhirnya kami turun sekitar 3 kali turunan, maka kami telah sampai di Jumantir. Dan setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan yang mungkin sekitar 1 jam lebih lagi dengan jarak tempuh 1 sampai 1,5 kilo lagi untuk menuju ke Sungai Karo, yaitu air terjun yang akan kami tuju untuk membersihkan diri setelah selama beberapa hari tidak terdapat air bersih. Tetap tonton terus keseruan kami sampai di Sungai Karo. Bye bye. Cepat. Halo pecinta alam, ya sekarang kami sedang berada di Sungai Karo. Mengingat yang kemarin kami dari Jumantir terus ke Sungai Karo itu ngecamp 1 malam dan ini adalah pagi harinya. Dan sekarang kami sudah packing atau sudah selesai camp di sini dan akan melanjutkan perjalanan kami untuk buka jalur dari Sungai Karo ke Kadayang, yang dimana jalur yang kami jalani ini adalah jalur yang belum pernah ada siapapun yang lewat dan kami yang akan membuat jalur tersebut. Semoga perjalanan kali ini tidak terlalu berat dan kita bisa sampai di Kadayang tepat pada waktu yang sudah kita tentukan. Oke, sebelum ke sana kita akan ke air terjunnya terlebih dahulu untuk melihat bagaimana sih keindahan air terjun yang ada di Sungai Karo. Oke, yang lain sudah pada siap-siap, sedang beres-beres, ada yang masih ganti baju, ada yang masih ganti baju, ada yang sedang angkat jari, sedang menyiapkan untuk dijamin aku. Oke, dan sekarang kami sedang bersiap-siap membereskan jari untuk berangkat, tapi sebelum itu kami akan ke Sungai Karo terlebih dahulu melihat air terjun yang ada di sini. Kalian semua harus ikut dan harus lihat bagaimana sih air terjun yang ada di Sungai Karo tersebut. Apakah sangat-sangat indah atau hanya indah saja? Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang dan melewati perjalanan hutan selama kurang lebih 8 hari, akhirnya tadi malam kami menginap di Kadayang lagi seperti perjalanan pertama kami, dan kali ini kami telah bersiap-siap untuk kembali lagi ke Loksado dan akan menuju ke Luklahum untuk titik terakhir daripada perjalanan kami. Oke, bisa dilihat teman-teman sekalian, yang lain sudah pada siap-siap untuk berangkat. Say hi. Hai. Oke, nanti dapat bonus di terakhir video kami akan ada kesan dan pesan dari setiap orang yang melakukan perjalanan. Oke, stay tune. Bye bye.
1, 2, 3. Menjalinkan harmoni bersama dan peduli terhadap masyarakat.